Halo semua, selamat datang di Bingo, belajar bahasa Inggris online. Topik utama yang bakal diulas di minggu nantinya adalah TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Materi pertama untuk video ini dan beberapa video ke depan adalah The Structure and Written Expression Question. Pertanyaan dalam session ini akan menguji pengetahuan kita mengenai structure atau grammar yang benar dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris. Dalam tes TOEFL PBT atau ITP, The Structure and Written Expression Question ada di bagian kedua, yaitu setelah listening atau sebelum reading, dengan jumlah soal 40 dan waktu 25 menit. Ada puluhan topik yang diuji dalam structure section, dan nanti kita akan membahasnya satu persatu. Topik pertama yang akan kita bahas adalah subject dan verb. Hal yang sangat penting yang harus diingat adalah, pastikan setiap kalimat memiliki subject dan verb. Hal pertama yang harus kita lakukan saat mengerjakan soal structure adalah temukan subject dan verb-nya dulu. Jika sebuah kalimat tidak memiliki subject atau verb, maka kalimat itu salah. Atau jika sebuah kalimat memiliki double subject atau double verb, maka kalimat itu juga salah. Masalah yang paling sering ditemui dalam tes TOEFL pada bagian structure berhubungan dengan subjek dan verb. Mungkin ada kalimat yang kehilangan subjek atau verb, atau bahkan keduanya, atau mungkin ada kalimat yang kelebihan subjek atau verb. Untuk menentukan ada tidaknya subjek dan verb, ada baiknya kita lihat dulu contoh berikut. Pemain bola basket melempar bola ke dalam ring. Pemain bola basket adalah subjek, melempar adalah predikat, bola adalah objek, ke dalam ring adalah keterangan. Dalam bahasa Indonesia, sebuah kalimat sederhana memiliki pola SPOK, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ada kalimat tertentu yang tidak memerlukan objek dan keterangan, tapi subjek dan predikat adalah sebuah keharusan dari sebuah kalimat. Sama halnya dalam bahasa Inggris, polanya juga SPOK, hanya sebutannya saja yang berbeda, subjek, verb, objek, dan adverb. Urutannya tetap subjek dahulu, baru kemudian disusul oleh verb, kecuali untuk kalimat dengan pola inversion. Kita akan bahas topik mengenai inversion di video yang lain. Untuk saat ini kita akan gunakan pola sederhana saja. Berikutnya yang harus kita ingat adalah subjek itu adalah noun atau kata benda, atau juga bisa noun phrase atau kata benda dalam bentuk frase. Kata ganti benda atau pronoun juga bisa menjadi subjek, yang penting bentuknya adalah noun. Lalu, verb harus kata kerja. Kemudian, objek itu sama seperti subjek, harus berupa kata benda atau kata benda dalam bentuk frase atau pronoun. Yang terakhir, adverb adalah kata keterangan. Bentuknya bisa macam-macam, seperti waktu, tempat, cara, dan lain-lain. Dengan mengetahui kelas kata dari setiap unsur kalimat tersebut akan sangat membantu dalam menganalisis soal nantinya. Mari kita lihat contoh pertama. Untuk tipe soal ini, kita diminta untuk memilih jawaban yang dapat melengkapi kalimat dengan benar. Number 1, blah 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 was ringing continuously for hours. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menganalisa pola SPOK-nya untuk menemukan subjek dan verb. Dari soal tersebut, kata pertama yang kita temukan adalah was ringing. Kata tersebut bermakna sedang berdering atau berbunyi. Dalam bahasa Indonesia, berdering atau berbunyi adalah kata kerja atau predikat atau verb dalam bahasa Inggris. Coba kita lihat pola pada tabel berikut. Karena posisi verb sudah diketahui, berarti tinggal subjeknya. Menurut pola SPOK, posisi subjek berada sebelum predikat. Dengan demikian, maka bagian yang hilang pada kalimat tersebut adalah subjek. Untuk objek dan keterangan dapat diabaikan untuk sementara, yang penting subjek dan verb-nya harus ditemukan lebih dulu. Dengan demikian, dapat dipastikan bagian yang hilang di kalimat tersebut adalah subjek. Kira-kira pilihan jawaban yang mana yang paling tepat untuk mengisi subjek? Dalam tabel sebelumnya dapat kita lihat bahwa subjek haruslah noun atau kata benda, atau frase kata benda atau pronoun, yang berarti pilihan jawaban kita haruslah kata benda atau noun. Mari kita tes satu persatu pilihan jawabannya. A. Loudly. Artinya dengan keras atau nyaring. Loudly adalah adverb. Pada umumnya, kata yang berakhiran ly adalah adverb atau kata keterangan. Kita tidak butuh adverb, yang kita butuhkan adalah noun. Jadi pilihan A salah. Berikutnya B. In the morning. Artinya di pagi hari. In the morning adalah adverb of time atau keterangan waktu. Kita tidak butuh keterangan, kita butuh noun, maka pilihan B juga salah. C. The phone atau telepon.
The phone adalah noun. Yang kita butuhkan adalah noun, apakah ini jawabannya? Tunggu dulu, coba lihat yang D. Ternyata pilihan D, the bells, yang artinya bell atau lonceng, juga noun. Lalu mana jawaban yang paling tepat? Kita eliminate dulu pilihan A dan B. Lalu yang tersisa adalah C dan D. Keduanya adalah noun. Lalu mana yang benar? Kuncinya ada pada verb-nya, atau lebih tepatnya pada be yang menjadi kata bantu bagi ringing. Bentuk be yang digunakan adalah was. Was digunakan jika subjek singular atau tunggal. Pilihan D, bells, merupakan benda plural atau jamak. Bisa dilihat dari akhiran S-nya. Sedangkan pilihan C, the phone, adalah benda tunggal. Maka dari penjelasan sebelumnya, pilihan yang paling tepat untuk soal pertama adalah C, the phone. Karena subjek tunggal harus berpasangan dengan verb tunggal. Aturan ini akan kita bahas lebih jelas dalam topik subject-verb agreement di video berikutnya nanti. Jadi kalimat yang benar untuk example 1 adalah the phone was ringing continuously for hours. Sekarang kita lihat contoh untuk soal berikutnya. Untuk tipe soal ini, kita diminta untuk mencari kesalahan. Bagian mana dari kalimat ini yang salah strukturnya? Van Cliburn adalah nama seseorang. Nama adalah noun. Noun di awal kalimat bisa jadi adalah subjek. He adalah kata ganti benda, juga merupakan noun dan bisa menjadi subjek. Lalu studied adalah belajar. Belajar merupakan kata kerja. Piano merupakan kata benda. Karena posisinya setelah kata kerja, maka piano adalah objek. Lalu won adalah verb kedua yang diikuti oleh objek. Multiple awards. Kalimat ini sudah memiliki subjek dan verb. Lalu apa yang salah? Bukankah kalimat yang benar memiliki subjek dan verb? Nah, masih ingat penjelasan ini? Kelebihan subjek atau verb is not acceptable, tak dapat diterima. Jadi tidak boleh ada subjek atau verb yang double, kecuali ada conjunction atau kata hubung di antaranya. Jadi apa yang salah di sini? Ya, subjeknya ada dua, double, tanpa kata hubung atau conjunction, yaitu Van Cliburn, he. Tapi bagaimana dengan verbnya? Juga ada dua, studied and won. Double subject atau verb dibolehkan asal ada kata hubung di antaranya. Ada dua verb di sini, tapi keduanya dihubungkan oleh n, jadi tidak masalah. Sama halnya seperti verb, sebuah kalimat boleh memiliki dua subjek, asalkan dihubungkan oleh sebuah kata hubung. Misalnya, Van Cliburn and his brothers studied piano and won multiple awards. Yang seperti ini dibolehkan. Dari penjelasan sebelumnya, maka jelas bahwa yang salah adalah pilihan A, karena ada double subject dalam kalimat tersebut. Jadi kalimat yang benar adalah Van Cliburn studied piano from 1951 to 1954 and won multiple awards between 1958 and 1960. Yang harus diingat adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris haruslah memiliki subjek dan verb. Kalimat tanpa subjek atau verb adalah salah. Berikut ini ada beberapa soal latihan sederhana yang bisa kalian kerjakan. Sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan soal TOEFL yang sebenarnya. Di video selanjutnya, kita akan membahas jawaban untuk soal-soal tersebut, dan mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks mengenai topik subjek dan verb. Akhirnya itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.